Kota Bangun. Oke, Ya, baik. selamat berjumpa Bu Neneng dari Kota Bangun. Kami yang dari Banyumas, khususnya di Purwokerto ini merasa sangat bangga ini dikunjungi secara virtual oleh Bu Neneng jauh-jauh dari Kota Bangun. Oke, baik Ibu. Nah, oke kita mungkin bisa mulai Bu ya. Oke, Ya Bu, baik. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik, luar biasa Bu. Oke, ya. Sedang sibuk apa hari ini Bu? Hari ini saat ini sedang webinar, tadi sedang ada pendampingan individu 4 oleh pengajar praktik ya. Tadi ada praktek supervisi, Mm-mm. kemudian tadi juga ada rapat persiapan PSAS. Di lumayan Wow, padat ini dari pagi Bu. luar biasa. Tetap semangat Ibu ya. Harus semangat Bu. Oke, baik Ibu, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching adalah memfasilitasi menuju tujuan dan memperjelas dengan menemukan langkah dan sumber daya. Apakah Ibu sudah siap? Siap Bu. Oke, baik Ibu. Izinkan saya selama sesi coaching nanti, jika sedikit tidak apa ya, tidak seperti tidak memperhatikan itu bukan berarti saya mengabaikan, tetapi barangkali kita karena secara online ya, Iya jadi Bu. bisa jadi karena jaringan ya. Soalnya di saya ini tadi hujan deras, jadi takutnya jaringannya agak timbul tenggelam. Heeh. Baik. Oke. Dan juga perkenankan saya jika bisa nanti saya akan mencatat beberapa poin penting yang menurut saya itu menjadi satu hal untuk bisa saya apa namanya saya gali lebih jauh dari Ibu. Apakah Ibu berkenan? Berkenan Bu. Oke, baik. Nah, ini saya akan memulai dengan menanyakan coaching goal, Bu ya, membahas langkah dan juga sumber daya. Nah, di akhir sesi coaching nanti, saya akan menanyakan tentang kesimpulan, rencana aksi, dan juga feedback. Apakah oke, Ibu? Oke Bu. Oke, baik. Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan, Ibu, sebelum kita memulai sesi coachingnya? Sementara sudah cukup jelas Ibu. Oke, baik. Nah, untuk ke depan, apa yang menjadi tujuan Ibu yang ingin dicapai selama sesi coaching kita ini? Saya ingin menjadi tadi guru yang dirindukan, guru yang penuh inspirasi, dan guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk anak-anak. Wow, keren. Oke. Nah, tadi Ibu sampaikan ada beberapa hal itu ya, sepertinya saya menangkap tadi ya. Bolehkah di antara beberapa hal tadi ya, bisa dipilih salah satunya yang lebih spesifik? Yang dirindukan. Oke, yang dirindukan. Berarti apakah ini artinya Ibu memiliki apa namanya tujuan ingin menjadi guru yang dirindukan begitu? Ya betul Bu, yang ingin kehadiran saya itu selalu dinanti-nanti oleh anak-anak. Begitu ya. Wow, oke. Jika Ibu ingin menjadi guru yang dirindukan, guru dirindukan yang seperti apa ya Ibu? Guru yang apa ya, artinya senang dinanti ya, artinya anak-anak selalu menanti kehadiran saya. Guru yang ketika dalam kelas itu selalu diperhatikan, dan guru yang ketika pelajaran selesai itu anak Hmm? merasa, aduh kok selesai ya, masih pengen berlama-lama dengan Wow. saya begitu Bu. Mm-mm. Oke, baik. Nah, eh, berarti kan artinya dirindukan di sini ya, Ibu sampaikan tadi bahwa dengan dirindukannya artinya eh, seperti tidak ingin apa ya, cepat berlalu selama proses pembelajaran Ibu gitu Bu ya. Terus kemudian juga selalu di hati, begitukah Ibu? Iya Ibu, betul sekali. Bahkan mungkin ketika anak-anak itu sudah tidak bersama kita ya, karena mereka sudah lulus atau mereka sudah bekerja, mereka pun masih menyimpan nama saya di hati mereka dan masih mengingat saya di dalam pikiran mereka, begitu Ibu. Wow, keren. Nah, kira-kira kapan ingin dicapai ini Bu ya? Insya Allah secepatnya ya Bu. Jadi saya ingin ini tercapai ya dalam jangka waktu paling tidak 1-2 minggu depan.
paling lama 1 bulan. Oke, 1-2 minggu ke depan. Oke, baik. Nah, kira-kira ini dengan siapa Ibu ingin mencapainya nih? Dengan siapa saja kemungkinan? Tentunya saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat, guru, dan Mm-mm, anak-anak ya, terutama itu mm-mm. jadi partner yang bisa mendukung tercapainya tujuan saya. Hmm, dengan rekan sejawat, kemudian dengan anak-anak. Apakah cukup hanya itu saja, Ibu? Barangkali ada yang lain? Tentunya juga dengan partner keluarga ya Bu, karena dukungan Oh, keluarga itu juga menjadi dukungan psikologis untuk mm-mm. uh, motivasi, spirit dan semuanya bagi saya. Oke, baik. Berarti ini eh, tujuan yang ingin Ibu capai menjadi guru yang dirindukan, terus Ibu juga ingin mencapai ini tentunya bersama dengan anak-anak, rekan sejawat, dan juga Keluarga. keluarga. Begitu Kak Ibu? Iya, betul Ibu. Oke, baik. Nah, kalau tadi udah Ibu sampaikan hal seperti itu, nah kira-kira bukti apa apa sih yang bisa membuktikan Ibu bahwa tujuan Ibu ini berhasil gitu? Yang indikator yang membuktikan bahwa target saya Hmm, sudah berhasil itu yang pertama adalah ya tadi anak senantiasa menanti-nantikan kehadiran saya. Yang ya. kedua, ketika pelajaran itu selesai, anak seperti bukan menyesal sih tidak, tapi merasa masih kepingin berlama-lama dengan saya. Hmm. Yang Mm-mm. ketiga, masih mengingat nama saya walaupun mereka itu sudah lulus atau sudah bekerja begitu. Dan masih Mm-mm. mengingat wajah, mungkin kalau nama kadang lupa tapi wajah masih ingat begitu. Mm-mm. Jadi Oke. ketika mungkin bertemu lagi di jejaring sosial, di medsos atau di Facebook dan lain-lain, oh masih menyapa. Itu salah satu Mm. yang paling tidak menjadi indikator. Dan yang terpenting adalah apa yang saya sampaikan itu masuk ke dalam pikiran mereka. Begitu. Hmm. Oke, baik. Berarti bahwa yang bisa nanti menjadi bukti bahwa tujuan ibu ini berhasil adalah bahwa ibu tetap selalu berada di hati mereka gitu ya, walaupun Iya, mereka ini sudah selesai. Terus iya kemudian betul. juga apa namanya eh, selama proses pembelajaran itu pengennya tuh lama-lama gitu ya, Iya, betul. gitu. Terus kemudian juga apa namanya selalu teringat pesan ibu ya di walau dimanapun mereka berada begitu. Iya, betul, Bu. Oke, baik. Nah, adakah lagi ibu? Barangkali ada yang belum saya Yang sebutkan. terpenting itu adalah ketika mungkin saya harus meninggalkan kelas karena ada tugas, anak-anak itu Mm-mm. masih melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka dengan instruksi dari saya tentunya, walaupun saya tidak ada, tapi mereka dengan rasa tadi cinta, sayang, rindu, jadi tetap melaksanakan apa yang memang sudah saya instruksikan begitu. Tidak Wow, mengabaikan begitu. oh, keren sekali ibu. Oke, baik. Nah, terus apa yang menjadi ukuran ukuran dari keberhasilan ini ibu? Yang menjadi ukuran adalah tadi Bu, ketika kelas saya kebetulan dengan terpaksa saya harus ada tugas luar, Hmm. tugas-tugas mereka selesai dan mereka memberi respon yang baik. Kemudian Mm-mm. kadang mengirimkan dokumentasi tanpa saya minta, Wow. kemudian Mm-mm. menyampaikan perasaan mereka tanpa saya minta, Mm-mm. kemudian menjaga komunikasi, artinya menjadikan saya partner komunikasi yang nyaman buat mereka itu juga bagian dari berarti saya dirindukan oleh mereka. Oke, baik. Oke. Berarti tadi apa namanya? Oke. Ya. Untuk ukuran keberhasilannya tadi bahwa artinya ketika pun ibu tidak hadir di dalam kelas proses pembelajaran, mereka tetap apa namanya? Mengikuti apa yang sudah ibu instruksikan, begitu Kak Ibu? Iya, betul. Mm-mm, mm-mm. Dan ini juga menjadi apa namanya? Alat ukurnya ya adalah ibu tadi sampaikan bahwa anak tanpa diminta mengirimkan dokumentasi gitu. Ya, betul Ya. sekali. Oke, apakah bisa diperjelas Ibu dokumentasi yang seperti apa ini?
Bisa dalam bentuk video, foto Oh, gitu Bu. Karena ada beberapa kelas saya yang seperti itu tanpa saya minta hmm, mereka ini loh Bu, kami sudah kegiatan ini begitu tanpa oh, ada instruksi atau tuntutan dari saya, tapi mereka mengirimkan dokumentasi itu menurut saya itu bentuk kecintaan dan kerinduan mereka kepada saya begitu. wow, luar biasa. Oke, Ibu. Nah, apakah tujuan ini berada dalam kendali Ibu? Berada dalam gimana Bu? eh, apakah tujuan ini menjadi apa namanya? Maksud saya begini, tujuan yang ingin ibu capai adalah menjadi guru yang dirindukan. Apakah ini dalam apa ya? Dalam impian ibu gitu loh, dalam kendali ibu gitu. Iya, bisa gitu. Oke, Bisa baik. mewujudkannya gitu. Heeh, oke. Apa namanya? Ibu kemampuan apa yang ibu miliki untuk bisa mencapai tujuan ini? Satu kekuatan yang saya punya adalah Oke. saya humble ya. Ya, saya memang Hmm, uh, oke. artinya gampang tersenyum begitu, walaupun mungkin kondisi perhati yang carut parut tapi kita tetap masih bisa tersenyum dan alhamdulillah ini Mm-mm, memang bawaan watak seperti ini. Jadi itu salah satu yang bisa mendukung saya untuk menjadi guru yang mm-mm. selalu ceria di hadapan anak-anak gitu. Wow. Heeh. Jadi ini menjadi guru yang dirindukan itu adalah satu bagian daripada memang yang ibu inginkan ya. Dan kemudian juga ibu memiliki kemampuan itu gitu ya. Tidak lain adalah ibu orangnya humble, kemudian ceria. Jadi ibu apa namanya merasa bahwa ini adalah kemampuan yang bisa ibu gunakan untuk mencapai apa namanya mencapai tujuan ibu. Begitukah ibu? Ya, betul Ibu. Betul sekali. Oke, lalu adakah kemampuan lain yang Ibu perlukan untuk bisa mencapai tujuan ini? Kemampuan lain yang memang saya perlukan itu adalah kemampuan untuk tadi memahami perasaan orang Oh, lain ya. Itu jadi mm-mm, kemampuan memang tambahan yang memang harus saya dapatkan begitu. Karena mungkin mm, sebatas kemampuan saya saat ini masih belum mendalam tentang kemampuan itu karena kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, berempati mm, apalagi terhadap anak-anak itu kan juga memang yang harus dimiliki oleh seorang guru begitu. mm. Berarti kemampuan eh, yang diperlukan untuk menunjang atau apa ya menjadikan tujuan Ibu ini tercapai juga adalah untuk memahami bagaimana perasaan orang lain, terutama barangkali di sini perasaan siswa begitu Siswa, Ibu ya. iya betul Ibu. Oke, nah kira-kira di mana Ibu bisa mendapatkan apa ya tambahan kemampuan yang diperlukan ini. Saya mungkin bisa mencari referensi ya di modul PMM ya, tapi saya Mhm, belum belum sih. Atau mhm, mungkin mhm, nanti mencari referensi di internet atau mhm, mengikuti pelatihan di diklat atau belajar kepada rekan sejawat senior yang mungkin sudah malang mhm, melintang gitu, jam terbangnya sudah tinggi mhm. sehingga saya bisa belajar karena mungkin yang senior itu kan lebih berpengalaman ya. Artinya mereka Ah, sudah punya rentang waktu yang cukup lama berinteraksi dengan siswa, otomatis kan lebih banyak mempelajari karakter-karakter siswa begitu. Dan yang mhm, terpenting mungkin saya akan mencoba mencari ilmu, mendulang ilmu dari psikologi ya, psikolog mhm, guru yang di konselor begitu. Jadi saya mhm, bisa lebih memahami tentang materi itu. mhm. Oke, baik. Berarti kemampuan tambahan kemampuan yang Ibu perlukan tadi adalah memahami bagaimana perasaan orang lain bisa Ibu apa namanya dapatkan melalui pelatihan mandiri ya, Ya, PMM lah Mbak itu. saya Kemudian juga melalui psikolog, konselor dan juga barangkali tadi apakah kalau tidak saya dengar mungkin sharing-sharing dengan rekan sejawat, adakah? ada iya tadi dengan Ya, oke. Takut senior saya gitu. salah. Ya, agak ini jaringannya. Oke, baik. Jadi seperti itu Ibu ya, apa namanya kemampuan yang bisa Ibu dapatkan ya. Apakah seperti itu? Iya, betul Ibu. Oke, baik. Nah, menurut Ibu apakah tujuan ini penting bagi Ibu? Penting sekali Ibu, karena kita sebagai guru ya, guru kan tidak hanya mentransfer ilmu, tapi dia lebih kepada pendidik. Jadi yang kita hadapi itulah subjek manusia, maka Mm-mm, manusia itu akan mencontoh manusia lain. Nah, manusia yang dicontoh itu adalah kita, figur-figur guru. Maka mm-mm, kalau kita sudah di posisi dirindukan, maka apa yang menjadi perilaku kita, sikap kita, pikiran kita itu akan mm-mm,
merasuk ke dalam mereka dan bisa menjadi contoh bagi mereka. Wow, Begitu. keren sekali. Oke. Nah, kalau memang ini penting bagi Ibu, lalu apa namanya? Apa pentingnya tujuan ini gitu? Seberapa pentingnya gitu tujuan ini? Sangat penting, Bu. Sangat penting bagi diri saya sendiri, juga baik sebagai guru, atau Hmm? sebagai pribadi, ataupun sebagai seorang ibu. Itu memang sangat penting bagi diri saya, gitu, Bu. Hmm. Oke. Nah, kalau ini memang sangat penting, apakah ini juga menjadi bagian daripada prioritas Ibu? Jelas sekali, Bu. Bagian Oh. dari prioritas tidak apa terlepas dari hanya sebatas kewajiban ya, Bu, tapi itu sebagai sebuah tuntutan Mm-mm. moral saya sendiri sebagai seorang guru begitu. Mm. Oke, baik. Berarti ini kalau memang ini memang juga menjadi prioritas. Kira-kira kalau diberi skala antara 1 sampai 10, posisi ini ada di mana? Tujuan ini ada di mana, Ibu? 10 ya, 9 10 10. ya, Bu. Iya. Wow, luar biasa. Iya, Luar biasa, Ibu ingin apa menjadi guru yang dirindukan ya. iya betul. Aduh, luar biasa. Oke, kira-kira kapan akan dimulai langkah ini, Ibu, dalam Segera mewujudkan? setelah ini dan saat ini juga, Bu, saya akan belajar mencari referensi-referensi yang menunjang kemampuan saya untuk menjadi pribadi sosok guru yang dirindukan. Begitu, Ibu. Wow, setelah ini gitu Bu ya. Iya. Mm-mm. Oke, setelah ini. Baik Ibu, setelah ini Ibu berencana. Setelah ini apakah maksudnya setelah sesi kita ini? Ya, Oke. bahkan Nah, saat ini juga saya sudah ada komitmen dalam diri saya untuk mencapai tujuan itu dengan baik gitu, Bu. oke, baik Ibu. Nah, kalau mulai setelah nanti ini, kapan sampainya deadline-nya kira-kira Ibu? Untuk ukurannya ya 1 2 minggu depan, paling lama 1 bulan. 1 2 minggu ke depan. Ya, Itu artinya berarti deadline-nya di tanggal berapa itu Ibu? ini tanggal 11, berarti sekitar tanggal 18 atau 25 ya. Oke. Seminggu ke depan kan anak-anak daring, sedangkan yang kelas Hmm, 12 itu kan PSAS. Nah, seminggu ke depan kan sudah ketemu lagi. Lah itu nanti saya bisa mengukur nih dalam hmm, jurnal pribadi saya bisa mengukur dari indikator-indikator yang sudah saya tetapkan tadi gitu, Bu. Oke, berarti di sekitar tanggal 25, mulai dari setelah ini Ya, sampai di tanggal 25 nanti, begitu ya, Ibu. Bu. Ya. Oke, wow, luar biasa. Baik, Ibu. Nah, apa namanya? Apa yang bisa Ibu simpulkan dari sesi coaching kita ini? Pada dari sesi coaching kita pada siang hari ini saya merasa uh, apa difasilitasi ya dari diri saya untuk Mm-mm, menemukan langkah-langkah yang bisa saya bangun, strategi-strategi yang bisa saya bangun untuk mencapai tujuan saya tadi yaitu menjadi guru yang dirindukan. Artinya dirindukan itu kan punya indikator ya Bu, bagaimana maka saya mm-mm, harus mencapai mm-mm, itu gitu. Dan itu nanti saya juga harus punya ukuran yang jelas dari masing-masing indikator itu mm-mm, tadi. mm-mm. Oke. Eh, adakah lagi kesimpulannya yang ingin Ibu sampaikan? Agak sedikit plong, artinya dengan berbagi cerita dengan Bu Neneng, Heeh. seperti mendapat penguatan ya bahwa tujuan ini adalah tujuan yang wajar, artinya bukan tujuan yang biasa begitu, ternyata kan tujuan yang memang Heeh. bagi saya itu adalah luar biasa dan harus saya perjuangkan Wow. bisa mencapai tujuan ini begitu, Bu. Oke. Nah, oke, baik Ibu. Rencana aksi apa yang akan Ibu segera lakukan ya setelah sesi kita ini? Tadi tentunya saya akan belajar bagaimana untuk bisa memahami perasaan orang lain, Hmm, sama perasaan mm-mm, anak ya. Karena terkadang kita sebagai orang dewasa mm-mm, egois ketika hmm, berhadapan dengan anak-anak, kita merasa kepingin kita yang dihargai, kita hmm, pengen kita yang dimengerti, padahal kita seharusnya lebih mengerti, lebih mencoba untuk mengerti mereka, karena kita yang ngomong, bukan mereka yang ngomong kita, begitu ya. mm-mm. Oke, baik. Yang akan saya lakukan sementara ini gitu, Bu. Oke, iya, baik. Berarti apa namanya rencana aksinya adalah eh, apa tadi mencari ya, Ya, mencari cara informasi tentang ya informasi. bagaimana
kita bisa memahami perasaan orang lain seperti itu Bu ya. Ya, terutama perasaan anak-anak kita yang generasi Z ini gitu. Oke, baik Ibu. Wow, Ibu luar biasa. Terima kasih untuk sesi coachingnya. Sesi coaching kita sudah berakhir. Semoga bermanfaat. Doa terbaik untuk Ibu. Semoga tercapai dan juga sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu, terima kasih juga Bu Neneng. Wow, keren. Gimana Ibu, Bu Mariani perasaannya setelah di coaching? Ini baru smart school saja, Bu. Baru smart school kelihatannya. Oke, Pak. Oke, alhamdulillah sudah lega. Oke, oke. Baik. Eh, di samping azan ya, Bu ya. Oke, Oke, baik. Dan plong lebih baik. Dan tadi sudah mulai rencana aksinya mulai saat ini dan ke depan. Kemudian pembelajaran apa yang Ibu dapatkan tadi? Pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari sesi coaching dengan Coach Neneng? Pembelajaran tadi adalah untuk fokus ya dengan lawan bicara, dengarkan dengan baik dan lebih periksa kehadiran antara coach dan coachnya gitu Pak. Oke. Masih azan biar azannya selesai dulu nggak apa-apa. Ini Bapak Ibu yang mau menyiapkan pertanyaannya silahkan ya. Karena waktu kita tinggal 20 menit ya Bu Mariani ya. Kecuali memang kalau mau overtime gitu, monggo silahkan. Ternyata semakin sore semakin bertambah Bu Mariani. Iya Pak, semakin bertambah ini. Nggih. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Pungkiem Sri Purwanti ya. Bu Sri Purwanti. Ini dari manakah Bu Sri Purwanti? Bu Purwanti. Oh, Banyumas juga, nggih. Baik, bisa suaranya terdengar Ibu? Halo Ibu, Nyon Sewu. Apakah sama-sama dari SMK 1 atau SMK mana? Nggih. Monggo Bu Pungkiem. Bisa saya spotlight ya. Dari SD 2 Kedung Gede, monggo Ibu untuk bisa open mic. Bisa open mic Ibu atau resen biar kita cari bisa spotlight gitu. Ya, wis ya. Bisa Pak? Sar. Oh, minta pakai chat aja Pak. Oh gitu. Oke, baik. Jadi ini Bu Pungkiem dari SD Negeri 2 Kedung Gede. Itu pertanyaannya begini. Nah, ini bukan bertolak belakang, mungkin belum apa ya. Kalau tadi Bu Mariani itu pengen menjadi guru yang dirindukan siswa dan juga merindukan siswa biar lengkap. Kadang kita dirindukan siswa, ya tahu kita ditunggu-tunggu begitu seperti yang ini yang disampaikan Bu Sri Purwanti itu boleh tanya. Alhamdulillah bisa menjadi guru yang dirindukan siswa, tetapi ya justru hal ini membuat siswa terlalu lengket sehingga membuat sedikit terganggu karena kemana-mana bergerak seringnya diikuti kecuali jika ke kantor itu pun diantar sampai ke depan pintu. Bagaimana agar sikap baik tapi mendisiplinkan supaya tidak terlalu dekat sekali. Karena ini guru SD beda dengan SMK ya Bu ya. Oke. Pertanyaan saya apakah semua ya kan perlu saya klarifikasi dulu kan.
Apakah semua anak-anak begini atau lengket semua begitu? Nah, kalau lengket semua, wah luar biasa itu. Tapi kalau hanya satu dua kan perlu diklarifikasi. Bisa jadi anak tersebut, mohon maaf, yatim piatu kah? Atau nggak punya ibu? Atau di rumah mungkin kurang apa namanya? Kurang perhatian. Nah, bisa jadi begitu. Tetapi kalau sudah di perhatian betul dan sebagainya, memang anak ini anak yang berbeda. Anak ini yang berbeda. Kata orang itu, kalau terlalu baik juga belum tentu tepat. Contoh, nanti jadinya jadi cinta, terlalu cinta banget kan juga tidak baik, toh Bu. Jadi cinta nanti ketemunya cinta buta kan begitu. Kemana-mana diikuti, terus kemana-mana diantar, jadi ketemunya tidak percaya. Kembali lagi ke anak juga. Jadi kalau bagaimana, ya komunikasi yang baik, Ibu. Kan ini kebetulan kan anak SD, gitu. Anak SD beda dengan anak SMA dan SMK atau lagi SMP. Begitu Bu Pur, jadi komunikasi yang baik dijelaskan, saya cukup begini-begini, terima kasih sudah diantarkan. Nah, komunikasi yang baik sehingga tidak begitu banget lengketnya. Bisa jadi anak tersebut ya tadi kurang perhatian di rumah sehingga ibu betul-betul sebagai ibu pengganti ibunya di rumah atau bisa jadi betul-betul ibu yang melebihi yang di rumah. Kan bisa jadi seperti itu. Dan ini tidak hanya satu dua kelihatan dan tidak terjadi hanya di sekolah ibu. Banyak sekolah, beberapa sekolah juga ada anak-anak yang seperti itu. Begitu Bu Sri Purwati. Oke. Nah, memang beda beda kondisinya anak SD, anak TK, anak SMP, SMA dan SMK. Nah, kalau nanti terjadi anak kampus ya beda lagi. Uang alor itu diterketer. Wah, ini beda lagi ini, beda lagi nanti. Begitu, mudah-mudahan sudah bisa menjawab, Pur. Nah, kalau kalau belum, ya karena beda kondisinya ya. Saya guru SMA SMK. Kalau Bu Pur ini adalah guru SD sehingga kondisinya anak berbeda dengan anak-anak SMA SMK. Saya yakin Bu Pur mampu untuk menjelaskan dengan baik kepada anak tersebut. Tetap semangat Bu Pur. Begitu. Silakan kalau ada lagi. Monggo. Mungkin ini Pak, ada yang ingin lebih jelas tentang Dudet itu sendiri Pak, coaching Oke. untuk murid ya. Karena ini tadi Oke. kan sesama rekan sejauh, sesama guru. Mungkin yang J. gaya bisa kita lakukan nih coaching untuk anak-anak itu gimana ini Pak? Oke. Terima kasih Bu Mariani. Ya, ini tadi contoh kebetulan apa namanya kliennya adalah sama-sama guru, sama guru dengan guru begitu. Lah, ini kebetulan juga smart school-nya adalah saya memantik guru masa depan. Salah satunya guru masa depan itu Bu Mariani menyebutkan adalah smart goal-nya atau tujuan spesifiknya salah satunya guru yang dirindukan. Ada tadi yang ada yang guru yang inovatif. Kan beda-beda. Nah, bagaimana sekarang dengan anak-anak? Jika anak-anak ini menginginkan untuk merancang masa depannya, karena anak-anak sekarang kita ini, anak generasi Z tadi itu punya kemauan yang kuat, Bapak Ibu, kreatif, Bapak Ibu, belajarnya cepat, Bapak Ibu. Mohon maaf, kalau dia dikasih buku buku catatan gurunya begitu, sak gebeng, belum tentu dibaca tapi dia bisa membaca satu flyer begitu dan bisa menerjemahkan yang begitu cepat. Dulu buku segebeng cukup menjadi 3 halaman saat kita mau menyampaikan kepada pembelajaran di kelas. Nah sekarang Bapak Ibu, ini cukup satu flyer saja. Anak sudah bisa cerita panjang lebar. Artinya apa? Komunikasinya anak harus dibangun. Mekaten. Nah, ini tadi contoh demo Smart School untuk rekan sejawat. Anggap saja rekan sejawat Bapak Ibu. Kebetulan dari Bontang, dari Tenggarong, Coach Neneng dengan Bu Mariani. Nah, ini saya akan spill sedikit bagaimana kalau memfasilitasi, mengcoaching anak-anak generasi Z ini, kan gitu. Tidak hanya anak-anak generasi Z sih sebetulnya, anak-anak yang kampus juga masih generasi Z ya. Tapi kalau anak-anak yang levelnya SD ke bawah itu agak sedikit beda. Bahasa kalimatnya saja, tapi template-nya tetap sama. Tetap sama.
Oke, izin saya bantu share screen ya, Bu. Oke. Oke, demo sudah kita lakukan. Dan bagaimana mengcoaching siswa? Ini saya satu sampel dan sering kami lakukan bersama Bapak Ibu guru. Ya, ini saya ngambil untuk akademik Bapak Ibu. Akademik. Kita kasih contoh saat Bapak Ibu masuk ke kelas, misalkan nanti sudah mau naik kelas, mau di semester genap ya, ini kan semester gas saya. Masuk semester genap, maka silahkan anak-anak masuk, kemudian buat lingkaran. Bagi 8. Ini satu contoh demo yang singkat dan bisa jadi membuat ibu lebih mudah begitu. Karena kita pengen merancang masa depannya. Masa depan apa? Kebetulan ini nilai akademik, saya ambil nilai akademik. Oke, kita bagi 8 contoh. Ada nilai PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, fisika, informatika, agama, bahasa Inggris, dan yang lain silahkan boleh diganti. Ini kalau nilai akademik. Boleh ibu bapak untuk non akademik, dia hobinya apa, passionnya apa begitu, olahraganya apa, oh poli ini. Dia kan punya kemauan masing-masing, punya bakat masing-masing begitu. Ini kebetulan saya contohkan ya akademik saja biar gampang. Kemudian silahkan Anda tuliskan nilai kemarin di semester gasal kemarin. Ya, karena nanti menuju semester genap ya, sudah masuk di semester genap. Tuliskan. Oke. Okay. Bahasa Inggrisnya 7. Ya. Mat PWK-nya 8. Bahasa Indonesianya 9. Matematikanya 5. Sejarahnya 8. Fisikanya 6. Informatika 8. Agamanya 8. Dari ini, saya yakin Bapak Ibu akan bisa mendeteksi pada anak tersebut mana yang mau diberdayakan lagi, mana nilai yang mau ditingkatkan. Ingat, coaching itu kita sebagai guru, sebagai coachnya adalah memfasilitasi anak untuk mencapai tujuan. Ditanya, ini dari 5 pengen menjadi berapa, nak? Kan begitu. Pengen jadi berapa, nak? Kan gitu. Atau semuanya pengen dinaikkan loh. Ini standar saya 9, Pak. Oke, silahkan. Atau yang mau dinaikkan 1 saja, silahkan. Atau 2, matematika dan fisika. Atau mungkin ditambah bahasa Inggris. Sehingga 5 menjadi berapa, 6 menjadi berapa, 7 menjadi berapa. Yang menjadi kekuatannya. Karena nanti kan yang mengendalikan adalah anak tersebut. Ini satu contoh. Oke. Sehingga setelah diberdayakan di coaching, maka Bapak Ibu kan sebagai fasilitasi itu. Dari awal tadi apa tujuannya, apa spesifik, measurable dan sebagainya itu, kemudian langkah. Lah, langkah-langkahnya nantilah yang Ibu Bapak tanyakan. Ternyata setelah di coaching, difasilitasi, kemudian selama 1 semester ke depan, oh nilainya menjadi berubah hampir imbang. Contoh saja ini kalau yang gampang imbang, tapi kelihatannya juga belum tentu bisa imbang seperti ini. Ini hanya satu contoh saja. Inilah hasil pemberdayaan Bapak Ibu, memfasilitasi Bapak Ibu. Bisa jadi ini sebenarnya cocoknya adalah sebagai wali kelas. Sebagai wali kelas. Tapi kalau sebagai guru mapel, bisa saja bukan mapelnya yang ditulis, tetapi apa namanya materi-materinya, KD-KD-nya yang dituliskan. Itu bagaimana cara kita itu membuat contoh mengawali untuk mengcoaching anak. Jadi selain akademik, boleh non-akademik. Atau masalah lain. Kalau Bapak Ibu guru orang tua itu kan ada 8 pilihan. 8 pilihan. 7 atau 8 area kehidupan. Bisa spiritual, gitu, bisa karir, bisa kesehatan, bisa finansial, gitu, bisa kebahagiaan, ya, bisa usaha, dan bisa yang lain. Begitu, itu kalau kita sebagai orang yang dewasa. Tapi kalau siswa kan mungkin masih dinilai dan dibakat. Bakat apa yang mau ditingkatkan, bakat apa yang mau diberdayakan. Begitu. Sedikit tambahan tadi yang disampaikan Bu Mariani untuk
bagaimana kalau mengcoaching siswa? Sama, urut-urutannya sama seperti tadi. Tadi baru smart goal. Nah, untuk langkah-langkah tadi, ya, langkah-langkah itu pakai model. Nah, modelnya bisa pakai Tirta, kalau kami adalah pakai skor. Pakai skor. Tapi karena waktunya terbatas, Bapak Ibu eh, belum bisa kita sharekan di sini, maka bagi Bapak Ibu yang menginginkan untuk tadi pro bono itu saya, Coach Gung, Sri, kemudian Coach Neneng, apalagi ditambah Pak Samsidi, itu siap mengcoaching Bapak Ibu, memfasilitasi Bapak Ibu. Siap memfasilitasi Bapak Ibu. Begitu Bu Mariani, tambahan bagaimana cara mengcoaching siswa. Jadi kalau Oke. begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sugi. Tentunya tadi juga pertanyaan yang menjadi pertanyaan semua, nggih. Nggih, Atau mungkin ini masih ada waktu 5 menit, nggih. Bapak Ibu masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, mumpung masih ada Coach Sugi di sini. Silakan Bapak Ibu. Jumpa lewat darat sulit, ya, jumpa lewat daring pun kita bisa lakukan. Dan ternyata hari ini qadarullah kita bisa jumpa lewat daring. Silakan kalau masih ada yang ditanyakan. Baik. Ada Bapak Ibu? Mohon maaf untuk materi tidak bisa kami share nggih, karena ini adalah materi hak cipta atau hak milik MCI. Namun Ibu Bapak boleh men-screenshot atau memfoto, dipersilakan. Untuk file materi mohon maaf tidak bisa kami share karena ini menjadi hak milik dari Coach Sugi secara pribadi nggih. Materi monggo untuk screenshot atau difoto, dipersilakan. Dan Ibu Bapak mohon untuk mengisi link daftar hadir, karena yang akan mendapatkan sertifikat adalah yang sudah mengisi link daftar hadir, bukan link pendaftaran saja. Begitu. Oh iya Ibu Mariani, nanti materi akan saya share sendiri secara khusus, walaupun tidak komplit tapi poinnya sama begitu. Poinnya sama. Nggih, Di kolom chat atau bagaimana Bapak? nanti ke lewat Ibu aja nggak apa. Oh baik, Nggih, baik. nggih, nggih. Nanti Nggih. untuk materi sekelas ya, nanti Nggih, nggih. akan kami share di Resuman masih grup saya siapkan. komunitas GSM Banyumas. Jangan lupa Ibu Bapak untuk bergabung di grup komunitas GSM Banyumas. Kita sama-sama mewujudkan gerakan sekolah yang menyenangkan di Kabupaten Banyumas. Sekali lagi, Ibu Bapak ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin penguatan? Oke, karena mungkin waktunya sudah hampir finish, Bu Mariani sedikit mungkin statement akhir ya. Ya, closing Izin statement dari saya sampaikan Bapak Ibu yang luar biasa, terima kasih sore hari ini sudah sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Saya yakin Bapak Ibu memiliki segudang ilmu dari masing-masing bidang kan begitu. Yang orang bahasa Indonesia pasti menguasai bahasa Indonesia, orang bahasa Inggris tadi Putri menguasai bahasa Inggris pastinya begitu. Dan itu semua karena kita itu guru, pasti saya ingat betul teori Maslow Bapak Ibu, teori Maslow. Dan poinnya adalah kita ini jelas paling dasar adalah kebutuhan pokoknya dan juga pengen rasa aman Bapak Ibu. Kemudian secara fisiologis kita membutuhkan sesuatu yang bisa tercukupi dan juga Bapak Ibu butuh penghargaan atau di apa ya bahasanya itu self aktualisasi dan mohon maaf hari ini 2 jam kita belajar untuk beraktualisasi diri. Hari ini saya berbagi tentang coaching. Tujuannya apa? Jelas biar ilmu coaching ini adalah bisa dipahami dan bisa dikuasai teman-teman Bapak Ibu guru. Kenapa coaching? Mas Menteri sudah menyampaikan padahal di guru penggerak dan tidak semua guru-guru kita yang 4 juta itu guru penggerak. Ya. Kurang lebih hanya 200.000 saat ini, 200.000 guru penggerak. Bayangkan Bapak Ibu seperberapanya itu. Seperberapanya. Kami dari masyarakat Indonesia ya, tujuannya ini agar mendapatkan peak experience. Saya berbagi ini adalah tujuan utama saya adalah untuk peak experience. Peak experience itu apa? Ada 2 yang harus saya lakukan. Yang pertama adalah aktualisasi diri. Saya bertahan ya. Saya belajar
terus-menerus dan berprestasi. Saya berprestasinya bukan lomba, enggak. Berprestasi untuk diri saya sendiri. Kalau 2 tahun yang lalu saya belum menjadi seorang coach, sekarang jadi seorang coach, itu artinya prestasi. Ya, 2 tahun yang lalu saya atau mungkin 1 tahun yang lalu saya belum menjadi seorang trainer, sekarang menjadi seorang trainer. Berarti artinya saya berprestasi. Itu poin pertama saya, beraktualisasi diri. Kemudian yang kedua, untuk menembus ke peak experience, kalau bahasanya Pak Rizal itu apa namanya, transendensi begitu. Transendensi, kalau bahasa di coaching adalah peak experience. Kalau bahasanya Master Ari Ginanjar itu grand why-nya apa, grand why hidupnya apa, begitu. Maka ada dua, selalu beraktualisasi diri dan selalu berkontribusi. Apa kontribusinya? Saya memahami kondisi saya, kondisi lingkungan, kondisi teman-teman, dan saya berusaha memberi. Hari ini sedikit yang saya sharekan dan berusaha melayani. Nah ini kalau di GSM itu melayani karena banyak komunitas yang ada di Jawa Tengah. 35 komunitas loh Bapak Ibu, Jawa Tengah itu luar biasa. Dan salah satunya itu yang menjadikan saya semangat. Saya harus punya senjata banyak. Untuk apa? Untuk berbagi. Karena beda, Bapak Ibu kan banyak guru, saya kepala sekolah. Jadi kalau mengajar sudah beda. Saya sudah jarang mengajar karena aturannya kepala sekolah sudah tidak mengajar. Maka apa yang harus saya tambahkan di saya adalah ilmu-ilmu atau hal-hal baru untuk menguatkan Bapak Ibu guru saya maupun teman-teman guru se-Indonesia. Dan inilah Bapak Ibu, ilmu ibarat pedang. Jika jarang diasah, pastinya akan tumpul Bapak Ibu dan berkarat. Maka saya tidak pengen tumpul, saya tidak pengen berkarat ilmu saya. Dan tahu Bapak Ibu, ini pedangnya siapa Bapak Ibu? Foto gambar pedang ini adalah foto gambar pedangnya Rasul yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib saat menang di perang Uhud. Ini namanya pedang Zulfikar. Dan inilah yang menginspirasi saya. Mari Bapak Ibu sebagai guru, mari tajamkan pedang Bapak Ibu, tajamkan ilmu Bapak Ibu, sehingga saat kita memfasilitasi anak-anak betul-betul menjadi anak-anak yang hebat di masa depan. Karena anak-anak di masa depan adalah 2045 adalah anak-anak generasi emas. Jangan sampai menjadi generasi yang ampas. Kenapa ampas? Generasi yang tidak ada apa-apanya. Maka tugas kita besar, maka pikiran kita harus besarkan, impian kita harus besarkan. Karena setiap orang punya tujuan. Setiap orang perlu coach. Semoga Bapak Ibu siap menjadi coach-coachnya anak-anak di kelas. Dan dari saya, Coach Sugi, ya dari Semarang, dari SMA Mataram, dan saya menjadi keluarga besar Masyarakat Coach Indonesia dan keluarga besar Gerakan Sekolah Menyenangkan. Mari selalu berbagi dan berkolaborasi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali, luar biasa Coach Sugi atas penyampaian materinya pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman dari MCA, ada Coach Neneng, ada Coach dari Bali tadi itu ya. Namun sebelum webinar ini kami akhiri, kami ingin ada umpan balik nih dari Ibu Bapak. Yes. Refleksi terkait materi pada siang hari ini. Monggo kepada Ibu Bapak yang menjadi relawan untuk menyampaikan refleksinya. Monggo, silakan. Bisa open mic. Mungkin saya bisa sampaikan. Imam apa nggih? Monggo, nggih, Pak Imam. Apa Pak siapa ini? Pak Samsidi. Oh, Pak Pak. Samsidi. Oh, nggih, monggo Bapak, silakan Bapak. Ya, alhamdulillah ini di jalan. Tadi saya ganti dengan HP karena ada kegiatan lebih lanjut. Ya, untuk kegiatan sesi seperti ini itu bagus sekali, apalagi kalau para peserta ini memahami benar atau sudah mengetahui tentang
namanya coaching. Coaching ini sangat membantu sekali pada pribadi kita sendiri karena dengan kita mengetahui bahasa coaching, kita itu memahami, kita bisa menyimak, mendengarkan, kemudian kita harus bersabar untuk mendengarkan dari jawaban-jawaban klien, hingga kita bisa bisa menjadikan suatu pertanyaan yang sekiranya pertanyaan itu tidak membuat klien atau teman bicara kita itu tidak tersinggung, sehingga menjadi rasa dekat dengan kita, sehingga kita itu bisa membangkitkan apa yang menjadikan suatu keinginannya. Bukannya kita itu untuk mempengaruhi, tidak, tapi bisa memfasilitasi, sehingga setidaknya ucapan kita, gerak kita, langkah kita itu bisa mempengaruhi apa yang mereka itu mau dengan kita. Sehingga dalam sesi ini gambaran-gambaran yang saya dapatkan juga ini baik sekali bila kita itu mengetahui tentang namanya skill coaching. Sekali lagi, coaching ini sangat mempengaruhi jiwa, langkah, perilaku yang kita mendapatkan ilmu itu. Sehingga secara vibrasi kita berputar, kita berkreatif pada diri sendiri, orang itu bisa melihat diri kita, dan orang itu akan meniru kita, dan orang itu akan mendekat kita, dan orang itu akan minta apa sebenarnya yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa mengeksplor. Bahkan kita bisa mengeksplor lawan atau teman kita. Itu yang bisa sampaikan, sangat terkesan sekali. Terima kasih yang bisa sampaikan itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsidi, Bapak Kepala Sekolah yang luar biasa, Ibu Bapak hebat semuanya, Ibu Bapak guru yang hebat, ya, yang luar biasa mencerdaskan anak bangsa. Tentunya dengan Bapak guru yang hebat menguasai teknik coaching, nanti akan membangun pendidikan Indonesia yang lebih berkualitas untuk mewujudkan sekolah yang menyenangkan dan sekolah yang punya ekosistem yang menumbuhkan. Baik, Bapak yang kami hormati, kami akhiri untuk sesi webinar pada siang hari ini karena waktu juga sudah lewat 7 menit dari rencana yang sudah ditentukan dari awal. Terima kasih Bu Bapak yang kami hormati, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani, Bu Mariani, Bapak Ibu semua. Kami dari tim MCI dan juga GSM ya karena kita kolaborasi, mudah-mudahan menjadikan dampak yang baik bagi kita, diri kita, keluarga kita dan sekolah kita. GSM, MCI adalah senjata, GSM adalah tempat lahan kita, ladang kita untuk beramal, beribadah sebagai seorang guru. Maka perlu namanya senjata untuk bagaimana berkomunikasi dan berdialog. Terima kasih Bu Bapak yang Mariani. Banyumas bergabung di komunitas Gerakan Sekolah Menyenangkan Banyumas yang sudah banyak sekali kegiatannya. Monggo kita bergabung sama-sama mewujudkan Banyumas yang lebih bermartabat dan sekolah di Banyumas yang lebih berkualitas. Begitu. Di sini ada Bu Ratna Mardiarini selaku Ketua Komunitas KSM Banyumas, ada Bu Dian, juga ada Bu Dewi selaku ketua, juga ada Bu Suci di sini sekretaris dan bendahara, dan teman-teman dari pengurus GSM Banyumas, ada juga Bu Faradina juga yang juga menjadi narator. Oke, terima kasih semuanya untuk kegiatan siang hari ini. Semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Coach Sugi. Tadi salam ada Bu Ratna, Bu Dian, ada Bu Dewi. Terima kasih semuanya. Tetap semangat. Terima kasih Ibu Sugi.